Bolivia sedang tidak baik-baik saja. Negara itu menghadapi ancaman kudeta yang dilakukan oleh Panglima Militer mereka, Jenderal Juan Jose Zuniga, pada Rabu 26 Juni 2024. Di hari itu, pasukan tentara dan tank berkumpul di Plaza Murillo, sebuah alun-alun bersejarah sekaligus tempat kantor kepresidenan dan Kongres Bolivia berada. Salah satu tank bahkan mencoba mendobrak pintu besi istana presiden. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak Bolivia dipimpin oleh Presiden Luis Arce mulai tahun 2020, Bolivia terpolarisasi akibat ketidakstabilan politik. Semua berawal akibat perpecahan yang terjadi di Partai Gerakan Menuju Sosialisme atau MIS sebagai partai yang saat ini sedang berkuasa di Bolivia. Nah, partai ini terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Presiden Bolivia sekarang Luis Arce dan ex-presiden Evo Morales. Presiden Morales sebelumnya mencoba melanggar konstitusi dan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat pada tahun 2019. Namun tindakan itu menuai reaksi keras dari masyarakat Bolivia dan lawan politiknya. Akibatnya ia terpaksa mundur di tengah tingginya protes terhadap dugaan kecurangan pemilu. Tak berhenti di situ, situasi keamanan yang makin memburuk mengharuskan Morales terbang mengasingkan diri ke Meksiko. Nah, setahun setelah peristiwa itu, mantan menterinya yang kini menjadi lawan, Luis Arce, berhasil memenangi kursi kepresidenan pada Oktober 2020. Saat kembali ke Bolivia, Morales mendapat sambutan meriah oleh pendukung setianya. Di dalam salah satu kesempatan, ia bersikeras akan mencalonkan diri lagi pada tahun 2025, meski dirinya telah didiskualifikasi. Pendukung Morales juga melakukan blokade jalan selama berhari-hari untuk memprotes diskualifikasi Morales. Keinginan dan rencana Morales itu yang memantik ketidakstabilan politik di Bolivia. Sementara Luis Arce yang merupakan presiden Bolivia saat ini dan mantan menteri Morales pada tahun 2006 tak memberikan jalan semudah itu. Luis Arce dicap sebagai arsitek dari keajaiban Bolivia karena mampu mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa dan mengangkat negara itu dari jurang kemiskinan. Ia berusaha keras mengatasi berbagai masalah warisan dari Presiden Morales. Contohnya, mengelola kekurangan dolar AS yang membebani perekonomian negaranya. Tetapi, masalah itu bahkan sampai menyebabkan lembaga pemeringkat kredit menurunkan peringkat utang Bolivia ke status sampah. Nah, masalah itu lalu menjadi sorotan dari Panglima Militer Bolivia, Juan Jose Zuniga, yang terkenal kontroversial. Zuniga pernah didakwa melakukan penggelapan dana serta pemalsuan dokumen negara. Hingga pada Rabu 26 Juni 2024, konflik yang terjadi dengan Morales, ditambah kondisi negara yang dinilai Zuniga masih belum stabil, menjadi alasan ia melakukan aksi kudeta. Rabu 26 Juni 2024, Zuniga mengirim tentara dan tank ke depan gedung-gedung pemerintah. Plaza Murillo, sebuah tempat bersejarah di Bolivia, jadi saksi bisu huru-hara yang terjadi. Zuniga menyebut alasannya melakukan kudeta adalah ingin menegakkan kembali demokrasi. Ia merasa muak karena kekuasaan hanya dijalankan oleh segelintir orang selama puluhan tahun. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños, por el bienestar y el progreso de nuestro pueblo. Namun upaya kudeta ini gagal karena bersatunya warga Bolivia melawan militer. Presiden Luis Arce sukses mengajak rakyat Bolivia bersatu melawan kudeta demi terjaganya demokrasi.
Arce mengecam keras upaya kudeta yang dilakukan oleh Zúñiga. Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos viviendo un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Setelah berupaya melakukan kudeta terhadap pemerintah, Panglima Militer Bolivia itu ditangkap pada hari yang sama. Zúñiga ditangkap dan dipaksa masuk ke dalam mobil polisi saat ia berbicara kepada wartawan di luar barak militer. Tak lama setelah itu, pasukan tentara dan tank mundur dari alun-alun. Wakil Menteri Dalam Negeri Bolivia, Johnny Aguilera, menyatakan pemerintah akan berupaya mendakwa Zúñiga dengan tuduhan pemberontakan bersenjata. Debo manifestar que se están investigando delitos contra la seguridad interior del Estado y precisamente la tarea principal que tiene el Ministerio de Gobierno es garantizar la seguridad interna de nuestro país. Por tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos para que estas personas sean sentenciadas mínimamente por los delitos de alzamiento armado, atentados en contra del presidente, destrucción de bienes públicos y privados y una serie de otros delitos que vamos a pedir que sean incorporados a esta investigación. Arce juga telah memecat Zúñiga dari jabatannya dan memilih pemimpin militer baru. Jadi gimana nih opini sahabat Kompas.com terkait kasus ini? Coba tulis di kolom komentar ya.